Selamat datang di sesi selanjutnya untuk program sosialisasi akreditasi klinik. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang instrumen akreditasi. Selamat mengikuti. Instrumen akreditasi klinik ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 0202-I-105-2023 tentang instrumen survei akreditasi klinik. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa survei akreditasi klinik digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian survei akreditasi klinik dan masing-masing penyelenggara akreditasi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan Direktur Jenderal ini. Adapun penjelasan latar belakang dari pembuatan instrumen ini adalah sebagai berikut. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif, yaitu 1. Pelayanan sesuai standar pelayanan kedokteran. Pelayanan yang disediakan dokter merupakan pelayanan medis yang melaksanakan pelayanan kedokteran sebagai artis dan mengacu pada standar pelayanan kedokteran yang ditetapkan. Pengobatan yang diberikan sesuai kebutuhan, sadar biaya, sadar mutu, berbasis bukti ilmiah. 2. Pelayanan paripurna atau comprehensive care. Pelayanan yang diberikan bersifat paripurna atau komprehensif, yaitu termasuk pemeliharaan dan penasehatan atau promotif, pencegahan penyakit dan proteksi khusus atau preventif dan specific protection, pengobatan atau kuratif termasuk di dalamnya pelayanan kegawat daruratan atau emergensi, pencegahan kecacatan atau disability limitation, dan rehabilitasi setelah sakit atau rehabilitation dengan memperhatikan kemampuan sosial serta sesuai dengan mediko-legal dan etika kedokteran. 3. Pelayanan berkesinambungan atau continuum of care. Pelayanan berkesinambungan adalah pelayanan yang tidak terputus, dilaksanakan secara proaktif untuk tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien. Klinik Pratama merupakan klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Upaya pelayanan kesehatan di klinik meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap. Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik, atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Upaya pelayanan kesehatan di klinik utama meliputi aspek pelayanan medik spesialistik, atau pelayanan dasar dan spesialistik. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan maka setiap fasilitas kesehatan melaksanakan akreditasi termasuk klinik Pratama dan klinik utama. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh pemerintah. Dalam memenuhi standar akreditasi klinik yang meliputi penilaian terhadap elemen penilaian, maka diperlukan adanya suatu alat bantu. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan menetapkan instrumen survei akreditasi klinik. Elemen akreditasi terdiri dari 3 bab yaitu bab tata kelola klinik atau TKK, bab peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP dan bab pelayanan kesehatan perseorangan atau PKP. Ruang lingkup pada bab TKK adalah mengenai kepemimpinan dan manajemen klinik, terdiri dari 4 standar dan 19 elemen penilaian. Sementara itu untuk bab PMKP ruang lingkupnya adalah mengenai mutu dan keselamatan pasien di klinik, terdiri dari 3 standar dan 18 elemen penilaian. Dan bab PKP ruang lingkupnya adalah tentang penyelenggaraan pelayanan klinik, terdiri dari 15 standar dan 67 elemen penilaian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bab TKK. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Pelayanan kesehatan di klinik dapat berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan kegawat daruratan dan pertolongan persalinan normal sesundar. Klinik pemerintah adalah klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, TNI dan Polri. Klinik swasta adalah klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien klinik harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Salah satu indikator kepemimpinan yang efektif adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik yaitu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi peluang dalam sebuah tata kelola klinik. Tata kelola klinik memuat 1. Visi misi klinik, 2. Tata kelola dan struktur organisasi, 3. Uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, 4. Tata kelola sumber daya manusia, 5. Tata kelola fasilitas dan keselamatan, dan 6. Tata kelola pengaduan dan tinjut. Standar 1 tentang pengorganisasian klinik yaitu bahwa dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang, klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas. Pengorganisasian klinik disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan klinik.
Struktur organisasi klinik ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur kewenangan dan kasih, kerjasama, dan keterkaitan antar petugas. Standar 1-2 tentang tata kelola sumber daya manusia. Klinik memiliki tata kelola sumber daya manusia atau SDM yang meliputi perencanaan, pemetaan kebutuhan, perekrutan, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kebutuhan mempertimbangkan jumlah, jenis dan si yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan klinik. Jenis dan jumlah ketenagaan pada klinik pratama dan utama disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. Standar 1-3 tentang tata kelola fasilitas dan keselamatan. Klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar 1-4 tentang tata kelola kerjasama. Klinik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Dasar pelaksanaan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak yang sesuai dengan peraturan undangan. Kontrak dapat berupa kontrak klinis dan kontrak manajemen. Selanjutnya adalah bab 2 tentang PMKP. Dalam memberikan pelayanan dan asuhan pada pasien, klinik melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Klinik menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Ruang lingkup peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada klinik adalah 1. Pemilik, penanggung jawab dan seluruh staf dan bagian terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 2. Ada penetapan, pengukuran, evaluasi dan analisa dari indikator mutu klinik. 3. Pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan prosedur yang ditetapkan. 4. Pengendalian dan pencegahan infeksi, dan 5. Penerapan standar sasaran keselamatan pasien. Klinik memiliki penanggung jawab dalam pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Standar 1 PMKP yaitu tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien maka klinik mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP, yang menjangkau seluruh bagian dan seluruh tenaga yang bekerja di klinik. Penanggung jawab klinik menunjuk koordinator program PMKP untuk melaksanakan program PMKP di klinik. Standar 2 PMKP tentang penerapan sasaran keselamatan pasien yaitu bahwa klinik menerapkan sasaran keselamatan pasien, SKP, dalam pelayanan dan asuhan pasien. Penerapan SKP melalui pengukuran, evaluasi dan pelaporan indikator SKP. Standar 3 PMKP tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu bahwa klinik melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI. PPI dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Penanggung klinik menunjuk koordinator atau penanggung jawab PPI untuk penerapan PPI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Klinik membuat identifikasi risiko setiap tahun di akhir tahun sebagai dasar rencana penerapan pencegahan dan pengendalian risiko infeksi di tahun berikutnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang bab PKP. Pelayanan yang dilakukan di klinik meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan pasien memperhatikan hak pasien dan keluarga serta mutu dan keselamatan pasien. Klinik pratama menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sedangkan klinik utama menyelenggarakan pelayanan spesifik. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan dilakukan secara terintegrasi oleh semua profesional pemberi asuhan atau PPA. Asuhan pasien terintegrasi merupakan konsep pelayanan berfokus pada pasien dilaksanakan sehari-hari dengan implementasi dapat terlihat sebagai berikut. 1. Pelayanan memperhatikan hak pasien dan keluarga dan mendukung keterlibatan pasien keluarga dalam asuhan pasien. 2. Lakukan integrasi seluruh asuhan dari PPA lainnya, dan 3. Implementasi pelayanan terintegrasi dengan adanya panduan praktek klinis atau PPK, alur klinis, SPO dan CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Standar PKP pertama, tentang hak pasien dan keluarga yaitu bahwa pelayanan klinik didasarkan pada nilai-nilai keunikan pada diri dan keluarganya. Dalam memberikan asuhan, klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam menentukan keputusan-keputusan dalam pemberian asuhan. Kerahasiaan pasien menjadi hal penting yang harus dipahami oleh penanggung jawab dan seluruh staf. Pasien dan keluarga berhak menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima. Klinik menyediakan media untuk pasien, keluarga dan seluruh pengguna layanan yang ingin menyampaikan keluhan, konflik atau masalah lain dan klinik menindaklanjuti keluhan atau pendapat yang disampaikan. Standar PKP kedua tentang pasien dan keluarga dalam proses asuhan yaitu bahwa dalam mendukung pemberian asuhan terintegrasi maka PPA melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan pasien. Standar PKP ketiga tentang penerimaan klinik di mana dalam proses penerimaan pasien, klinik melakukan pendaftaran dan screening. Pendaftaran dan screening bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasien dan menilai kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan.
Standar PKP keempat tentang pengkajian pasien yaitu di mana proses pengkajian dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga. Standar PKP kelima tentang rencana asuhan dan pelaksanaan yaitu di mana pelaksanaan asuhan sesuai dengan rencana asuhan. Rencana asuhan menjelaskan asuhan dan pengobatan tindakan yang diberikan kepada seorang pasien. Standar PKP ke-6 tentang pelayanan promotif dan preventif di mana klinik menyediakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif di klinik sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat serta mendukung program prioritas nasional maka dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Standar PKP ke-7 tentang pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi di mana klinik menetapkan regulasi pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi berdasarkan panduan praktik klinis dan peraturan perundang-undangan. Standar PKP ke-8 tentang pelayanan anestesi dan bedah di mana pelayanan anestesi dan bedah dilaksanakan sesuai standar, sesuai dengan perencanaan dan kajian secara komprehensif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PKP ke-9 tentang pelayanan gizi di mana pelayanan gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan, pasien berperan serta dalam perencanaan dan seleksi makanan. Standar PKP ke-10 tentang pemulangan dan tindak lanjut perawatan, di mana pemulangan dan tindak lanjut pasien bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku dan jelas. Rujukan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Standar PKP ke-11 tentang pelayanan rujukan di mana pelayanan rujukan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Standar PKP ke-12 tentang penyelenggaraan rekam medis di mana klinik melakukan penyelenggaraan pelayanan rekam medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekam medis di klinik dipelihara dan terdokumentasi dengan baik. Standar PKP ke-13 tentang pelayanan laboratorium di mana klinik rawat dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Klinik menetapkan jenis-jenis pelayanan laboratorium yang tersedia. Pelayanan laboratorium merupakan penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan medik di klinik dan hanya kebutuhan pelayanan di klinik. Standar PKP ke-14 tentang pelayanan radiologi di mana pelayanan radiologi disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pelayanan radiologi dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Standar PKP ke-15 tentang pelayanan kefarmasian di mana pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian di klinik diselenggarakan oleh ruang instalasi farmasi. Pelayanan kefarmasian di klinik terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, serta pelayanan farmasi klinis. Selanjutnya mari kita bahas tentang keselamatan pasien. Dasar regulasi yang mengatur tentang keselamatan pasien adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Keselamatan pasien suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Adapun pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, Menteri membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Komite Nasional Keselamatan Pasien merupakan organisasi fungsional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal, serta bertanggung jawab kepada Menteri. Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usulan Direktur Jenderal. Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Lembaga terkait, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan organisasi profesi terkait. Komite Nasional Keselamatan Pasien sebagaimana memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri A. Penyusunan kebijakan nasional dan peraturan keselamatan pasien dan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut. Penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien. B. Penyusunan dan pelaksanaan program keselamatan pasien. C. Pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien. D. Kerjasama dengan berbagai institusi terkait baik dalam maupun luar negeri. Dan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien. Penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan A. Standar keselamatan pasien, B. Sasaran keselamatan pasien, dan C. 7 langkah menuju keselamatan pasien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan A. Asuhan pasien lebih aman, melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, B. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya, dan C. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Adapun standar keselamatan pasien meliputi standar berikut ini yaitu A. Hak pasien, B. Pendidikan bagi pasien dan keluarga, C. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, D. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien, E. Peran kepemimpinan dan keselamatan pasien, F. Pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, dan G. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Adapun sasaran keselamatan pasien adalah A. Mengidentifikasi pasien dengan benar, B. Meningkatkan komunikasi yang efektif, C. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, D. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar, E. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan F. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Berikut ini adalah 7 langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan pasien yaitu 1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, 2. Memimpin dan mendukung staf, 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, 4. Mengembangkan sistem pelaporan, 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dan 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis insiden yang dapat terjadi di fasilitas layanan kesehatan. Yang pertama yaitu kondisi potensial cedera atau disingkat dengan KPC. Ini merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Yang kedua adalah kejadian nyaris cedera atau disingkat dengan KNC. Ini merupakan terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Yang ketiga adalah kejadian tidak cedera atau KTC. Merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. Dan yang keempat adalah kejadian tidak diharapkan atau disingkat dengan KTD. Ini merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penasiden dan juga kejadian sentinel. Kejadian sentinel merupakan suatu kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kejadian sentinel dapat disebabkan oleh hal lain selain insiden. Penanganan insiden ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana kegiatan penanganan insiden. Dalam melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien melakukan kegiatan berupa pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum, dan mempermalukan seseorang. Tim keselamatan pasien bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Keanggotaan tim keselamatan paling sedikit terdiri atas unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan unsur klinisi di fasilitas pelayanan kesehatan. Tim keselamatan pasien melaksanakan tugas sebagai berikut yaitu A. Menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang keselamatan pasien untuk ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. B. Mengembangkan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. C. Melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. D. Melakukan pelatihan keselamatan pasien bagi fasilitas pelayanan kesehatan. E. Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden termasuk melakukan dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien. F. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien. G. Membuat laporan kegiatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan H. Mengirim laporan insiden secara kontinu melalui reporting sesuai dengan pedoman insiden. Tim keselamatan pasien dapat dikembangkan menjadi komite keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal tim keselamatan pasien belum dapat dibentuk karena keterbatasan tenaga,
Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam dengan menggunakan format laporan yang telah ditetapkan. Laporan diverifikasi oleh tim keselamatan pasien untuk memastikan kebenaran adanya insiden. Setelah melakukan verifikasi laporan, tim keselamatan pasien melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi, tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden atau grading dan melakukan pencarian akar masalah atau RCA dengan metode baku. Tim keselamatan pasien harus memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil RCA. Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan format laporan tercantum pada Formulir 2 dan Formulir 3 Peraturan Menteri. Pelaporan insiden disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapatkan rekomendasi dan solusi dari tim keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaporan insiden ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang atau non-blaming. Pelaporan insiden harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim, tanpa identitas, dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. Setelah menerima pelaporan insiden, Komite Nasional Keselamatan Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik atau feedback berupa rekomendasi keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di fasilitas pelayanan kesehatan lain secara nasional. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional meliputi kejadian sentinel yang memiliki potensi berdampak luas dan atau kejadian sentinel yang melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lain wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Pelaporan dilakukan secara lisan melalui media telepon kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis. Pelaporan sebagaimana bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pelaporan paling sedikit memuat A. Lokasi kejadian, B. Kronologis kejadian, C. Kejadian, D. Akibat kejadian, dan E. Jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Untuk mencegah tidak meluasnya kejadian sentinel perlu dilakukan kegiatan membatasi atau melokalisir serta mengurangi dampak kejadian sentinel. Kemudian Direktur Jenderal menindaklanjuti laporan dengan melakukan investigasi. Investigasi dilakukan tim investigasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim investigasi terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Komite Nasional Keselamatan Pasien, organisasi profesi, tenaga pengawas, dan instansi lain terkait. Tim investigasi melakukan penanganan kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional wajib berkoordinasi dengan tim keselamatan pasien dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota setempat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tim investigasi memiliki fungsi A. Mendalami informasi dengan melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat atau yang mengetahui kejadian, B. Mengamankan barang bukti, C. Mendata korban, D. Mendokumentasikan hasil investigasi dalam bentuk dokumen, gambar, atau foto, E. Melakukan uji laboratorium, F. Menganalisis dari seluruh informasi dan temuan, menyimpulkan penyebabnya serta merekomendasikan solusi pencegahan perluasan dan atau pengulangan kejadian, dan atau G. Menyusun laporan. Setiap orang dilarang merusak, mengubah, atau menghilangkan barang bukti kecuali untuk penyelamatan korban. Dalam rangka mengamankan dan menjaga barang bukti, tim investigasi dapat memindahkan barang bukti dengan membuat berita acara. Mengamankan dan menjaga keutuhan barang bukti dilakukan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan investigasi kejadian sentinel oleh tim investigasi. Fasilitas pelayanan kesehatan setempat wajib melakukan pengamanan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan serta lokasi kejadian. Hasil tim investigasi dibuat dalam bentuk laporan hasil investigasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal. Laporan hasil investigasi terdiri atas A. Laporan awal, dan B. Laporan akhir. Laporan awal memuat paling sedikit berupa kesimpulan awal tentang kejadian sentinel dan rekomendasi pencegahan perluasan kejadian sentinel dalam waktu paling 3 kali 24 jam sejak kejadian sentinel dilaporkan. Laporan akhir memuat A. Informasi fakta, B. Analisis fakta penyebab kejadian sentinel, C. Kesimpulan penyebab yang paling memungkinkan terjadinya kejadian sentinel, D. Saran tindak lanjut untuk pencegahan pengulangan dan perbaikan, dan E. Lampiran hasil investigasi dan dokumen pendukung lainnya. Laporan akhir disampaikan Ketua Tim Investigasi kepada Direktur Jenderal paling lama 4 bulan setelah laporan awal disampaikan.
Dalam hal tim investigasi telah selesai melakukan tugasnya namun ditemukan informasi baru yang memperjelas penyebab terjadinya kejadian Sentinel, pelaksanaan investigasi dilakukan kembali oleh tim investigasi atau tim investigasi lanjut dibentuk oleh Direktur Jenderal. Berikut adalah contoh format pelaporan insiden. Demikian penjelasan mengenai instrumen akreditasi dan insiden keselamatan pasien. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.